wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Nisa Sujarwo dari D3 Kebendaraan Kelas 404. Di sini saya akan menjelaskan tentang KPJM. Penasaran nggak nih apa yang dimaksud dengan KPJM itu? Makanya simak terus yuk. Kerangka pengeluaran jangka menengah atau biasa disingkat dengan KPJM merupakan proses penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan anggaran dengan perspektif atau waktu lebih dari 1 tahun dengan mempertimbangkan implikasi biaya dari pelaksanaan kebijakan dimaksud pada tahun-tahun berikutnya. Alokasi untuk tahun-tahun berikutnya merupakan perhitungan anggaran untuk tahun direncanakan atau T+1 ditambah perakiraan maju 3 tahun ke depan, yaitu T+2, T+3, dan T+4. Oke, masih bingung nggak nih apa sih yang dimaksud dengan T1, 2, dan 3? Jadi, kita asumsikan ya. Asumsinya, untuk tahun T+1 adalah tahun anggaran yang direncanakan. Bila sekarang tahun 2021, maka tahun anggaran yang direncanakan pada T+1 mengacu pada tahun 2022. Tahun T+2 adalah tahun 2023. Tahun T+3 adalah tahun 2024. Untuk tahun T+4 adalah tahun 2025. Jadi, sudah paham kan? Nah, rumus untuk menghitung alokasi anggaran itu sendiri, misalnya untuk T+2, maka rumusnya yaitu target pada T+2 dibagi dengan target pada T+1 dikali dengan anggaran pada T+1 dikali dengan 1 ditambah inflasi pada T+2. Namun, untuk menghitung alokasi pada T+3 terdapat 2 cara. Cara yang pertama yaitu target pada T+3 dibagi dengan target pada T+2 dikali dengan anggaran pada T+2 dikali dengan 1 ditambah inflasi pada T+3. Cara yang kedua yaitu target pada T+3 dibagi dengan target pada T+1 dikali dengan anggaran pada T+1 dikali dengan 1 ditambah inflasi pada T+2 dikali dengan 1 ditambah inflasi pada T+3. Tapi ada tapinya nih. Perhitungan tersebut kurang tepat atau tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Jadi, perlu disesuaikan lagi dengan faktor-faktor yang ada. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu komponen berlanjut atau tidak berlanjut, indeks KPJM pada komponen, dan indeks output pada komponen. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, komponen berlanjut atau tidak berlanjut. Pada kondisi yang lebih real, komponen suatu output untuk tahun T+1 belum tentu akan digunakan untuk T+2, T+3, dan T+4. Penentuan apakah suatu komponen akan dilaksanakan pada T+2, T+3, atau T+4 dilakukan oleh DJA melalui penambahan dengan memberikan status berlanjut atau berhenti. Jadi, baik pada level output maupun komponen mempunyai status berlanjut atau berhenti. Untuk output dengan status berhenti, maka seluruh komponen pada output tersebut juga mempunyai status berhenti. Untuk output dengan status berlanjut, maka komponen pada output tersebut dapat mempunyai status berlanjut atau berhenti. Yang kedua adalah indeks KPJM pada komponen. Indeks KPJM merupakan nama lain dari parameter ekonomi yang berupa inflasi. Sebuah komponen tidak selalu dipengaruhi oleh inflasi, sehingga perhitungan KPJM tidak selalu dihitung dengan menggunakan inflasi. Contohnya, komponen yang terkait dengan honor yang tidak terpengaruhi dengan inflasi, sehingga perhitungannya tidak menggunakan inflasi. Yang ketiga adalah indeks output pada komponen. Indeks output merupakan nama lain dari parameter non-ekonomi yang berupa perubahan volume output. Volume output pada tahun T+1 dapat berkurang atau bertambah pada tahun T+2, T+3, atau T+4. Namun, penambahan volume output belum tentu mempengaruhi alokasi anggaran untuk suatu komponen.
terdapat komponen yang tidak terpengaruhi atau sedikit terpengaruhi dengan adanya perubahan volume output. Contohnya, komponen untuk honor pengajar diklat tidak dipengaruhi jumlah peserta dalam satu kelas dengan asumsi bahwa jumlah peserta tersebut tidak mengakibatkan perubahan jumlah kelas. Nah, aku harap udah paham nih ya. Tapi kayaknya ada yang kurang nih kalau belum dipraktikkan perhitungan KPJM-nya. Teori tanpa praktik, apa ya jadinya? Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Saya izin untuk mengumpulkan ringkasan hal-hal yang terkait dengan perhitungan KPJM. Baik, silakan sekarang kamu coba praktekkan perhitungannya menggunakan kata saya ya. Mohon maaf Ibu, saya belum bisa untuk mempraktikkannya. Bagaimana tidak bisa? Seharusnya kamu itu bisa mempraktekkannya. Aduh, ribet juga ya kalau teori tanpa praktik. Takutnya nih cuma jadi omong kosong. Jadi, yuk kita coba praktikkan perhitungan KPJM-nya. Telah terlihat tabel alokasi KPJM dalam satuan ribuan rupiah. Tabel ini berisikan kode uraian kegiatan output komponen RAPBN tahun 2022, PM1 atau T+2 pada tahun 2023, PM2 atau T+3 pada tahun 2024, dan PM3 atau T+4 pada tahun 2025. Tabel ini juga telah dilengkapi dengan faktor-faktornya, yaitu komponen berlanjut atau tidak berlanjut, indeks KPJM, dan indeks output. Dilengkapi juga dengan asumsi inflasinya, yaitu pada tahun T+2 sama dengan 4%, T+3 sama dengan 3,8%, dan T+4 sama dengan 4%. Contoh perhitungan yang pertama, saya akan mengambilnya komponen dengan faktor yang mempunyai status berlanjut semua, yaitu pada komponen pendidikan dan pelatihan bahasa dengan status berlanjut pada komponennya, indeks KPJM dengan status berlanjut, dan indeks output dengan status berlanjut. Maka alokasi untuk T+2 adalah target pada T+2 dibagi dengan target pada T+1 dikali dengan anggaran pada T+1 dikali dengan 1 ditambah inflasi pada T+2. Di sini asumsinya 4%. Seperti ini hasilnya. Untuk alokasi pada T+3 dengan cara yang pertama, yaitu target pada T+3 dibagi dengan target pada T+2 dikali dengan anggaran pada T+2 dikali dengan 1 ditambah inflasi pada T+3. Di sini asumsinya yaitu 3,8%. Untuk cara yang kedua, saya akan menaruhnya di sini. Rumusnya target pada T+3 dibagi dengan target pada T+1 dikali dengan anggaran pada T+1 dikali dengan 1 ditambah inflasi pada T+2 yaitu 4% dikali dengan 1 ditambah inflasi pada T+3 yaitu 3,8%. Nah, hasilnya akan sama dengan cara yang pertama. Contoh yang kedua, saya akan mengambilnya pada komponen yang memiliki komponen berlanjut, indeks KPJM dengan status tidak berlanjut, dan indeks output dengan status berlanjut. Contohnya, penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat. Karena di sini indeks KPJM memiliki status tidak berlanjut yang merupakan parameter ekonomi yang berupa inflasi, maka inflasinya tidak perlu dihitung. Maka rumus untuk alokasi T+2 adalah target pada T+2 dibagi dengan target pada T+1 dikali dengan anggaran pada T+1. Jadi inflasinya tidak perlu dihitung. Wah, sudah lengkap nih antara teori dan praktiknya. Demikian penjelasan dari saya tentang KPJM. Saya tutup dengan quote dari Immanuel Kant. Pengalaman tanpa teori itu buta, tapi teori tanpa pengalaman hanyalah sebuah permainan kecerdasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.